5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian siap belajar hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang alat ukur panjang. Apa itu alat ukur panjang? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah adik-adik, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, Benny akan mengukur jam dinding menggunakan yang namanya penggaris atau mistar adik-adik ya. Nama lain dari penggaris itu adalah mistar. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah adik-adik menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, coba adik-adik sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris. Bisa pensil, penghapus, pensil warna, panjang buku, dan lain sebagainya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Nah, di penggaris ini Kak Citra punya satuan ukurnya adalah cm di sini. Nah, cm itu apa Kak Citra? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjang adik-adik. Nah, di sini adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Ya, alat ukur panjang itu ada 2, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa itu Kak Citra alat ukur panjang tidak baku dan panjang baku? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya adalah gambar ini adik-adik, yaitu satuan depa. Depa itu dari ujung, jadi kita rentangkan kedua tangan kita dari ujung jari ya di tangan kanan sampai jari di tangan kiri. Itu namanya satuan depa. Lalu satuan jengkal itu kita lebarkan telapak tangan kita dari jempol sampai kelingking. Itu satuan jengkal. Lalu ada satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Lalu satuan hasta itu dari ujung jari sampai kepada siku kita. Itu adalah satuan hasta. Bisa untuk mengukur panjang benda. Mengapa alat ini disebut alat ukur panjang tidak baku? Jadi alat ukur tidak baku itu instrumen untuk mengukur atau nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi panjangnya akan berbeda-beda. Contohnya satuan jengkal. Satu orang dengan orang yang lain akan berbeda adik-adik karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita. Jadi itu termasuk alat ukur yang tidak baku. Jadi di sini contohnya adalah depa, jengkal, langkah, tali, hasta. Ini termasuk alat ukur panjang yang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan panjang tangan, panjang langkah kaki. Nah, coba adik-adik sekarang kamu bisa menghitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu ya, tangan temanmu pasti akan berbeda. Ya, mungkin kalau tanganmu bisa 10 jengkal, mungkin tangan temanmu itu lebih kecil maka bisa 12 jengkal. Nah, itu bisa berbeda-beda karena tergantung dengan panjang tangan kita.
Lalu alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku ini berarti ada angkanya, ada ukurannya. Contohnya alat ukur panjang baku itu ada meteran. Ya, di sini ada meteran pita untuk penjahit. Lalu ada meteran kelos atau roll meter ya. Ada penggaris, ada mikrometer, ada jangka sorong ya. Ini contoh alat ukur panjang baku. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang itu satuan internasionalnya adalah meter atau bisa juga sentimeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah penggaris atau meteran. Jadi, alat ukurnya kalau misalnya panjang pensil diukur dengan dengan penggaris ya 10 cm, misalnya diukur dengan meteran pita pun akan sama 10 cm karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, penggaris atau mistar. Nah, ini ya, penggaris atau mistar menggunakan satuan cm. Ya, biasanya di penggaris itu ada tulisan cm. Cm itu apa Kak Citra? Cm itu sentimeter. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain sebagainya. Meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit adik-adik. Satuannya sama yaitu sentimeter. Biasanya oleh penjahit itu digunakan untuk mengukur kain, ya, mengukur kain, lalu mengukur badan kita ya. Misalnya lingkar perut, lingkar lengan dan lain sebagainya. Ini adalah meteran pita. Lalu ada juga meteran gulung atau roll meter. Nah, meteran gulung atau meteran tukang juga ada yang menyebut seperti itu, menggunakan satuan sentimeter dan meter. Nah, kegunaannya itu untuk mengukur benda-benda yang panjang sekali adik-adik. Contohnya panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan dan lain sebagainya. Lalu ada jangka sorong. Nah, adik-adik mungkin jarang ya melihat atau mempunyai jangka sorong ini. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan mm. Mm itu milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Jadi bisa mengukur panjang atau diameter dari benda yang berbentuk lingkaran. Itu gunanya jangka sorong. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Kata Benny, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter itu disingkat dengan cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, nanti kalau kalian mempunyai penggaris, ukur dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya atau ujung bendanya. Baru kita lihat dari panjang benda tersebut. Terima kasih, Bu, kata Benny. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitar kalian ya adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, lalu beri tanda centang. Yang pertama adalah kotak tisu. Otomatis kotak tisu ini bisa diukur dengan penggaris. Lalu ada pintu adik-adik. Nah, pintu ini seharusnya diukurnya dengan roll meter ya. Lalu yang ketiga ada meja. Nah, meja itu bisa diukur dengan penggaris juga. Lalu ada tangga. Nah, tangga ini diukurnya seharusnya memakai roll meter. Ada figura foto. Nah, ini bisa diukur dengan penggaris. Ada akuarium juga bisa diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian Benny membuat PR adik-adik. Benny ditugaskan mengukur benda.
Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Nah, Benny mengukur panjang benda itu menggunakan penggaris. Jadi, Benny mengukur benda yang lebih panjang dari ukuran penggarisnya. Di sini ada percakapan lagi nih antara Kak Benny dan Benny-nya adik-adik. Kak Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa ya yang dapat digunakan? Tanya Benny. Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran, kata kakaknya Benny. Nah, adik-adik, Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris tetapi lebih dari satu kali mengukurnya. Lalu Benny juga dapat menggunakan meteran karena meteran itu panjangnya melebihi penggaris. Jadi kalau kalian mengukur suatu benda yang panjangnya itu lebih panjang dari penggaris, kalian bisa menggunakan meteran, baik meteran pita atau roll meter adik-adik. Nah, di sini perhatikan gambar berikut, lalu berikan tanda centang untuk benda yang bisa diukur dengan meteran. Nah, untuk gambar nomor 1, apakah bisa diukur dengan meteran? Tentunya bisa adik-adik. Lalu gambar 2, almari ya, bisa juga diukur dengan meteran. Lalu akuarium, bisa. Karpet, bisa juga. Nah, gambar selanjutnya adik-adik. Nomor 5 ini ada kipas angin. Apa yang bisa kita ukur? Itu berarti panjang dari bawah sampai atas atau tingginya. Bisa tidak menggunakan meteran? Bisa adik-adik ya. Lalu untuk mengukur laci juga bisa. Lalu untuk mengukur panjang atau tinggi dari vas bunga bisa juga memakai meteran. Lalu untuk ini nih, mengukur tinggi atau panjang lampu ya, lampu belajar, apakah bisa? Bisa juga adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra punya tugas nih untuk adik-adik. Kalian coba kerjakan nomor 9 sampai nomor 15 ini. Mana saja yang bisa diukur dengan meteran ya. Kalian coba kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, meteran itu untuk mengukur panjang benda. Meteran itu juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Jarak antara dua benda. Itu ya, dengan menggunakan meteran. Lalu kita lanjutkan adik-adik. Kak Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Benny. Ya, di sini ya caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0. Nah, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan huruf M saja. Nah, adik-adik kalian perlu ketahui kalau ada penggaris yang tulisannya cm itu berarti cm. Kalau ada roll meter yang tulisannya M itu berarti meter. Nah, 1 meter di sini ada 100 cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya Kak, kata Benny ya. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba adik-adik perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau adik-adik mengukur suatu benda yang panjangnya 1 meter dan panjangnya 100 cm, itu sebenarnya ukurannya sama. Mengapa sama? Karena 1 meter itu kalau diubah dalam sentimeter sama dengan 100. Di sini adik-adik lah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana ya caranya mengubah ukuran meter menjadi cm? Yuk perhatikan contoh berikut. Di sini misalnya Kak Citra punya tongkat ukuran 3 meter. 3 meter itu kalau diukur menjadi sentimeter itu ukuran lebih kecil daripada meter adik-adik. Bagaimana ya mengubahnya? Nah, ada 2 cara adik-adik. Cara yang pertama, kita menggunakan perkalian. 3 meter kita tulis angka 3-nya di sini. Nah, meter ke sentimeter tadi, 1 meter itu 100 cm. Maka kita tulis 3 dikali 100. Berapa 3 dikali 100? Ya, kita
Bisa saja adik-adik, 3 dikali 1 3 ditambah 0,2 sama dengan 300 cm. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, 3 meter tadi sama dengan 1 meter tadi sama dengan 100 cm. Kalau 3 meter berarti bisa kita tuliskan begini adik-adik. 100-nya ini ada 3 karena di sini 3 meter. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa 100 ditambah 100 ditambah 100? Ya, jawabnya 300 cm. Jadi jawabnya sama adik-adik. Nah, sekarang tergantung adik-adik mana yang paling kalian pahami, apakah menggunakan perkalian atau menggunakan penjumlahan. Kita lanjutkan contoh berikutnya adik-adik ya. Masih dalam ukuran 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini Kak Citra punya ukuran 4 meter. Contoh misalnya lantai rumah Kak Citra panjangnya 4 meter. Kalau diubah menjadi sentimeter ada berapa sentimeter ya? Nah, cara yang pertama kita pakai perkalian. Bagaimana tadi caranya? Ya, berarti 4 meter dikali 100 cm. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Atau pakai cara yang lain ya adik-adik. Kita tuliskan angka 100 sebanyak berapa? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300, 300 ditambah 100, 400 cm. Jawabnya sama. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana kalau sekarang kebalikannya adik-adik? Nah, kalau kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau seperti itu, tadi ya 1 meter sama dengan 100 cm itu berarti kita mengalikannya. Sekarang kalau kebalikannya berarti kita membaginya. Contoh misalnya Kak Citra punya tongkat yang diketahui panjangnya itu 300 cm. Nah, 300 cm itu diubah menjadi meter. Itu bagaimana caranya Kak Citra? Nah, kita bagi bersama-sama adik-adik. Caranya 300 cm ini kita bagi 100 cm. Jadi karena 100 cm itu sama dengan 1 meter atau 1 meter itu sama dengan 100 cm, karena kebalikannya kita bagi adik-adik. 300 dibagi 100. Ingat semester 1 pembagian dengan angka 0 ini paling mudah adik-adik. Kita coret saja angka 0-nya karena di sini punya 1, ya kita coret 1, di sini juga kita coret 1. Nah, karena di sini masih punya angka 0, kita coret juga. Di sini juga kita coret angka 0-nya. Ketemulah 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ingat kembali ya, angka berapapun jika dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, 3-nya 3 apa? 3 meter. Untuk contoh berikutnya nih adik-adik supaya kalian lebih paham ya. Jika ada panjang 400 cm itu berapa meter? Maka kita langsung bagi saja 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja ya supaya mempermudahkan pembagian. Nah, kita coret satu per satu sampai 0-nya habis, sama-sama habis. Ketemu pembagian 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Sekarang Kak Citra punya tugas untuk adik-adik semuanya. Coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny di sini ingin memperbaiki motor. Nah, ini ya. Benny membantu ayahnya. Ayah, apakah nama benda ini? Tanya Benny. Benny sambil menunjukkan benda sesuatu ya adik-adik ya. Benda ini disebut jangka sorong, jawab ayah. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil, jawab ayah. Nah, adik-adik di sini kita akan belajar satu alat yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini adik-adik.
Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. Ini biasanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, cincin, lingkar jari, pensil ya lingkarnya. Kelereng juga bisa, lalu panjang pensil juga bisa, tapi di sini harus diketahui bahwa jangka sorong ini tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar, hanya mampu sampai maksimalnya 30 cm. Ini jangka sorong adik-adik. Nah, adik-adik di sini Kak Citra punya gambar nih. Kita akan memberi tanda centang mana sih yang bisa diukur dengan jangka sorong. Yang pertama ada obeng ya adik-adik ya. Nah, apakah obeng ini bisa diukur dengan jangka sorong? Itu kalau panjangnya ini juga bisa adik-adik, asal tidak melebihi 30 cm. Atau lingkar pada pegangannya ini bisa diukur dengan jangka sorong diameternya. Jadi ini bisa diukur. Lalu berikutnya, apakah tang ini bisa diukur dengan jangka sorong? Tentunya bisa adik-adik, asalkan tidak melebihi 30 cm. Jadi bisa diukur nih dari ujung sini ke sini, atau bisa diukur juga panjang dari ini ya adik-adik ya, pegangannya, diameter dari pegangannya. Lalu gambar yang ketiga ini tentunya bisa adik-adik karena berbentuk lingkaran. Gambar yang keempat ini ada seperti apa ya adik-adik ya, ini tatah kayu namanya kalau tidak salah. Nah, ini juga bisa diukur dengan jangka sorong, panjang dari ujung sini ke sini juga bisa, atau di lingkar pegangannya ini juga bisa diukur diameternya. Lalu yang kelima ada kunci nih adik-adik. Nah, ini juga bisa, ini untuk alat memperbaiki motor ya. Nah, ini juga bisa diukur panjangnya menggunakan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu bisa juga mengukur panjang dari sini ke sini nih adik-adik. Bisa adik-adik ya. Lalu yang keenam ini juga kunci juga. Nah, ini bisa diukur panjangnya juga dengan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu ini nih lubangnya ini juga bisa diukur diameternya itu menggunakan jangka sorong. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang alat ukur panjang. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekarang kalian berlatih ya di rumah mengukur panjang benda, bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran pita atau roll meter ya. Coba kalian ukur bersama dengan ayah, ibu atau kakak kalian. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.